Cabang iman yang ke-36 adalah mengharamkan membunuh dan tindak pidana atau tindak kejahatan lain terhadap diri seseorang. Artinya seseorang mencegah dirinya dari dosa besar yang disebut dengan al-qatl, qatlul muslim bi ghairi haq, membunuh seorang muslim tanpa hak. Atau yang kedua adalah melakukan tindak-tindak kejahatan, tindak-tindak pidana terhadap seorang muslim tanpa hak. Misalnya seseorang memukul seorang muslim tanpa hak. Misalnya seseorang memotong tangan, kaki seorang muslim tanpa hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita ngaji semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada pagi hari ini pada cabang iman yang ke-36. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadisu was-salasun, utawi kang nomor 6 was-salasuna lan 30 min syu'abil iman iku tahrimu qatlin nufusi, ngaramaken mateni wong, wal jinayati lan pira-pira kejahatan alaiha ing atase nufus, liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Wa man lan utawi sapane wong iku yaqtulu mateni sapa wong mukminan ing wong mukmin muta'ammidan halih sengaja tur ngeyakini halale mateni wong mukmin, fajazauhu mongko iku utawi balesane man iku jahannamun neraka jahannam khalidan halih selawase fiha ing dalem jahannam, wa ghadiba lan murqa sapa Allah alaihi ing atase man. Wa liqaulihi lan krana dawe Allah Ta'ala wala taqtulu lan aja mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewene sira kabeh. Al-ayat. Wa li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain, ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari lan Muslim, qitalul muslimi utawi mateni wong Islam iku kufrun, dosane nyerupani dosa kufur, wasibabuhu lan utawi mencaci maki muslim iku fusukun kefasikan. Wa hadisihi lan krana hadisi Abdullah bin Mas'ud fi sahihil Bukhari ing dalam kitab sahih Al-Bukhari. Awwalu ma yuqda utawi kawitane perkara yuqda kang den balesaken apa ma baina nasi ing dalam antarane manungsa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku fitimai ing dalam urusan getih tegese mateni. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu man fi sahihil Bukhari la yazalul muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib taman haraman. La yazalu ora kingsir sapa al muslimu wong Islam iku fi fushatin ing dalem kelonggaran min dinihi saking agamane muslim
malam yusik selakine ora ngenani sapa muslim daman ing getih haraman kang haram. Hadirin kaum muslimin muslimat pemirsa Malu TV rahimakumullah. Cabang iman yang ke-36 adalah mengharamkan membunuh dan tindak pidana atau tindak kejahatan lain terhadap diri seseorang. Artinya seseorang mencegah dirinya dari dosa besar yang disebut dengan al-qatl, qatlul muslim bi ghairi haq, membunuh seorang muslim tanpa hak. Atau yang kedua adalah melakukan tindak-tindak kejahatan, tindak-tindak pidana terhadap seorang muslim tanpa hak. Misalnya seseorang memukul seorang muslim tanpa hak. Misalnya seseorang memotong tangan kaki seorang muslim tanpa hak. Misalnya seseorang mencongkel mata orang muslim lainnya, memotong telinga atau menggugurkan, merontokkan gigi temannya seorang muslim. Ini semuanya adalah namanya al-jinayat, yaitu tindak-tindak pidana yang dilakukan seseorang kepada orang Islam lainnya tanpa hak. Semuanya itu adalah bagian dari perkara yang diharamkan. Dan yang terberat adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Itu adalah salah satu dosa besar, bahkan tergolong sebagai dosa terbesar setelah al-kufur atau syirik. Telah kita ketahui bahwa dosa yang paling besar yang tidak ada yang melebihinya, tidak ada lagi di atasnya adalah dosa kufur. Baik itu kufur yang mengandung syirik atau kufur yang tidak mengandung unsur syirik. Karena kufur ada dua, ada kufrun syirkun, ada kufrun ghairu syirkin. Kufrun syirkun itu kufur yang mengandung unsur ibadatu ghairillah. Karena syirik artinya apa? Ibadatu ghairillah, ibadah kepada selain Allah. Kufur syirik adalah kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Misalnya seseorang sujud kepada matahari, sujud kepada berhala, maka ini kufur hukumnya, dan di situ ada unsur ibadah kepada selain Allah, maka disebut kufrun syirkun. Ada yang kedua adalah kufrun ghairu syirkin, kufur tetapi di situ tidak mengandung ada unsur ibadah kepada selain Allah. Seperti seseorang misalnya menginjak mushaf dengan sengaja, tahu ini Al-Quran, tahu ini kitab-kitab syarak, tetapi dia sengaja untuk menginjaknya dengan telapak kakinya misalnya, atau mendudukinya dengan pantatnya, maka dia telah jatuh kepada kufur. Tetapi di situ nggak ada kesyirikannya, karena nggak ada ibadah kepada selain Allah. Atau seseorang dengan lisannya mencaci maki Allah, dengan lisannya mencaci maki para nabi, maka ini adalah kufur, dan ini tergolong sebagai dosa terbesar, tetapi nggak ada unsur syiriknya. Baik kufur itu syirik, ada unsur syiriknya, atau kufur itu tidak ada unsur syiriknya, kedua-duanya adalah dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mati dalam keadaan kufur tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu betul-betul kezaliman yang paling besar.
Dalam ayat yang lain disebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ini dalil bahwasanya kufur syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mati dalam keadaan tetap dalam kesyirikan itu. Tetapi apabila ada seseorang dalam masa dari kehidupannya itu melakukan kesyirikan, tetapi kemudian dia kembali masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia berarti kemudian mati dalam keadaan muslim, maka dia masih bisa diampuni dosa-dosanya karena dia telah kembali ke dalam Islam dan mati dalam keadaan muslim. Sedangkan dalil bahwa kufur yang tidak mengandung kesyirikan itu juga tidak diampuni oleh Allah bagi orang yang mati dalam keadaan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falayaghfirallahu lahum. Di situ disebutkan thumma matu wa hum kuffarun, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, falayaghfirallahu lahum, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dia. Maka syirik adalah bagian dari kekufuran. Kufur syirik dan kufur ada ghairu syirik. Ini agar jelas karena sebagian itu ada yang bingung ini kufur atau syirik, syirik atau kufur. Ya, syirik itu adalah bagian dari kekufuran karena kufur ada 2 jenis, yaitu kufur syirik dan kufur ghairu syirkin. Dan ini kufur dengan 2 jenisnya ini adalah dosa yang paling besar, nggak ada yang lebih tinggi, ya, tidak ada yang lebih besar dari dosa ini. Nah, urutan yang kedua itu adalah qatlul muslim bi ghairi haq, membunuh seorang muslim tanpa hak. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang urutan dosa besar ini, bahwa dosa terbesar setelah syirik, setelah kufur adalah qatlul muslim bi ghairi haq. Rasulullah bersabda, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Ketika ditanya setelah syirik apa dosa yang paling besar, beliau menjawab, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali dengan hak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang harus kita pahami, yang ini sering disalahpahami adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sering ayat ini dijadikan sebagai dalih oleh sebagian orang bahwasanya fitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh. Fitnah yang dimaksud di sini oleh orang-orang itu adalah ketika seseorang melakukan buhtan, yaitu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang itu tidak ada atau tidak dilakukan oleh orang lain. Misalnya orang lain tidak melakukan sebuah perbuatan, kemudian orang yang lain lagi mengatakan dia telah melakukan perbuatan ini, padahal dia tidak melakukannya. Fitnah itu yang dimaksud oleh banyak orang
bahwa itu dianggap sebagai dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh. Nah, anggapan yang seperti ini adalah anggapan yang tidak benar. Dan ketika anggapan itu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl, maka itu adalah juga dalih yang tidak tepat. Nah, kalau kita melihat penafsiran para ulama terhadap ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, ternyata mereka memaknai wal fitnah di situ adalah asyirku. Wal fitnatu ay asyirku. Wal fitnatu asyaddu minal kufur minal qatl ay asyirku akbaru. Asyaddu atau akbaru, karena dalam ayat yang lain itu bunyinya akbar. Wal fitnatu ay asyirku asyaddu minal qatl. Asyirku akbaru minal qatl. Bahwasanya syirik itu dosanya lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan dosa membunuh. Itu maknanya. Jadi al-fitnah dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Enggak bisa diartikan langsung, diterjemahkan secara harfiah dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Wal fitnatu kemudian diterjemahkan dengan fitnah dalam bahasa Indonesia yang biasa berlaku. Tidak bisa seperti itu. Karena dia memiliki makna lebih dari satu, maka kita harus merujuk kepada penafsiran para ulama terhadap ayat yang di situ ada kata al-fitnah. Termasuk dalam ayat ini wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ternyata para ulama memaknai al-fitnah dengan asyirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl ay asyirku asyaddu minal qatl. Bahwa dosa syirik itu lebih berat daripada dosa membunuh. Dan ini sudah apa? Sudah kelap dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebut tentang urutan daripada dosa-dosa besar, bahwa dosa besar kedua setelah syirik, setelah kufur adalah apa? Membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini kita selalu menyebut membunuh seorang muslim tanpa hak. Kenapa ada kata-kata tanpa hak? Karena ada membunuh yang bil haq, ada membunuh yang bil haq. Bil haq itu artinya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ya misalnya membunuh dalam rangka untuk sebagai kisos. Kisos dari pembunuhan dengan sengaja itu adalah dengan dibunuh yang sama. Artinya kisos itu kan hukuman yang setimpal, hukuman yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Jika yang dilakukan itu membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Jika hukumannya itu misalnya merontokkan gigi atas seseorang, maka ganti dirontokkan giginya. Kalau dia memotong telinga orang lain bagian kanan, maka ganti dipotong telinganya bagian kanan. Jika dia mencongkel mata seorang muslim tanpa hak, maka juga ganti hukumannya dicongkel matanya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu namanya apa? Qisas. Kalau seseorang itu membunuh seorang muslim sebagai kisos, maka dia tidak dikisos. Yang mengkisos tidak dikisos, karena dia telah melakukan pembunuhan bil haq. Atau misalnya seorang penguasa itu memerangi orang-orang yang Islam juga, tetapi mereka memberontak. Seperti pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada orang-orang yang memberontak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ayat Al-Quran memerintahkan waqatilul lati tabghi. Maka perangilah, itu perintah Al-Quran, perangilah orang-orang yang memberontak. Maka Sayyidina Ali menjalankan perintah itu, kemudian memerangi sebagian orang Islam yang memberontak kepada beliau. Itu apa? Membunuh bil haq. Membunuh bil haq, sehingga banyak korban yang berjatuhan ketika itu yang sama-sama orang Islam. Nah, yang tergolong sebagai membunuh, yang tergolong sebagai dosa besar, terbesar setelah kufur, itu adalah qatlul muslim bi ghairi haqq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang karena membunuh ini bukan kufur, tetapi dosa di bawah kufur, maka orang yang membunuh seorang muslim itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bisa itu artinya mungkin saja Allah mengampuni dosa-dosanya. Apalagi apabila dia mau bertaubat dari dosanya tersebut. Apalagi sudah ditegakkan qisas kepadanya, maka dia bisa diampuni dosanya oleh Allah. Karena seseorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, maka di sana ada kafarah, di sana yang ketentuannya ada dalam kitab-kitab fikih, ada kafarah, kemudian ada diyat, kemudian ada qisas. Jika itu dipenuhi, maka dosa dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika ada pemerintahan yang menegakkan hukum had atau hukum qisas ini. Tetapi jika tidak ada seperti pada masa sekarang ini, maka jika seorang pembunuh itu dia bertaubat dari dosa-dosanya, bisa jadi mungkin saja jika Allah menghendaki, maka dia bisa diampuni oleh Allah. Berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni dosa di bawah kufur, di bawah syirik. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti dosa membunuh adalah dosa di bawah kufur, dosa di bawah syirik. Maka jika Allah menghendaki untuk mengampuni pelakunya, dosa pelakunya, maka mungkin saja itu terjadi. Nah, jika qisas dilaksanakan, maka ini dia diampuni dosanya karena itu sebagai kafarah baginya. Jika sekarang tidak ada mekanisme itu, karena nggak ada pemerintah yang menegakkan hukum qisas, maka dengan taubat setaubat-taubatnya, dengan taubatan nasuha, maka jika Allah berkehendak mengampuninya, maka Allah akan mengampuni dosa dia. Hadirin rahimakumullah, karena dosa membunuh seorang muslim tanpa hak itu adalah dosa di bawah kufur, maka jika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya, maka dia tidak akan abadi di dalam neraka. Dia tidak akan abadi di dalam neraka, karena orang yang abadi di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Jadi yang abadi di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Sedangkan pelaku dosa besar yang bukan kekufuran,
maka mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam kitab ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi." Tentu ayat Al-Qur'an tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Tentu ayat Al-Qur'an tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah yang menjadi penjelas dari Al-Qur'an. Nah, di sini kita harus kembali kepada kitab tafsir. Jangan asal diterjemahkan saja. Nah, kalau seseorang memahami Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan terjemah harfiah, maka nanti akibatnya akan rusak pemahamannya, akan terjadi kontradiksi pemahaman. Nah, maka ternyata para ulama menjelaskan di sini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan dia meyakini kehalalan daripada membunuh seorang muslim tanpa hak, berarti hukumnya apa? Kufur. Kalau dia meyakini bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu halal, maka hukumnya sudah kufur di sini. Maka fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia abadi di dalam neraka jahanam, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Bisa dipahami? Nah, jadi di sini yang balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya, itu bukan membunuh seorang muslim tanpa hak, yang tanpa meyakini bahwa membunuh itu hukumnya halal. Bukan yang seperti itu. Karena dalam prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, seorang muslim itu tidak menjadi kafir dengan sebab dosa yang dilakukannya. Saya ulangi lagi, dalam prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa seorang muslim itu tidak menjadi kafir dengan sebab dosa besar yang dilakukannya, tetapi selama dia tidak menghalalkannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan, wala nukaffiru ahlal qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ahlul qiblat, artinya orang Islam, dengan dosa yang dilakukannya selama dia tidak menghalalkannya. Jika dia menghalalkannya, maka dia menjadi kufur, di sini jatuh kepada kekufuran. Orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, dia tidak kafir. Orang yang berzina, dia tidak kafir. Orang yang minum khamar, dia tidak kafir. Orang yang berjudi, dia tidak kafir. Kecuali apabila dia meyakini bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak, berzina itu halal, maka dia telah jatuh pada kufur, dia menjadi kafir. Bisa dipahami? Jadi melakukannya itu tidak kufur, tetapi meyakini bahwa itu halal, itu yang kufur. Kalau seseorang membunuh seorang muslim dengan tetap meyakini bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu adalah haram, maka dia telah jatuh kepada dosa terbesar setelah kufur, tetapi dia tetap muslim. Nah, namun apabila dia membunuh seorang muslim dengan meyakini bahwasanya membunuh seorang muslim tanpa hak itu boleh, halal, nah, di sini dia telah menjadi kafir. Bahkan meskipun seseorang tidak membunuh seorang muslim, ada seseorang misalnya dia sama sekali nggak membunuh seorang muslim,
tetapi dia berfatwa. Dia mengatakan saudara-saudara membunuh seorang muslim tanpa hak itu boleh, silahkan lakukan. Maka dia jatuh kepada kekufuran meskipun dia tidak membunuh. Karena ini persoalannya adalah persoalan akidah. Dengan ucapannya itu, dengan keyakinannya bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak adalah halal, dia telah mendustakan Allah. Dia telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan at-takdzib, takdzibullah, takdzibur rasul adalah babun min abwabil kufri, adalah salah satu pintu dari pintu-pintu kekufuran. Karena pintu kufur itu ada 3. Pintu kekufuran ada 3. Yang pertama apa? At-ta'til. At-ta'til. At-ta'til artinya menafikan adanya Allah atas sifat-sifatnya. Itu namanya ta'til. Meyakini Allah itu enggak ada. Itu ta'til, ini kufur. Kufur, pintu kekufuran pertama. Atau seperti orang Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu enggak punya sifat. Ini namanya ta'til. Ini pintu kekufuran. Orang yang meyakininya berarti jatuh kepada kekufuran. Yang kedua namanya adalah at-tashbih. At-tashbih. At-tashbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, mereka jatuh kepada kekufuran melalui pintu namanya tashbih. Pintu yang kedua dari pintu kekufuran. Nah, pintu yang ketiga dari kekufuran adalah at-takdzib. At-takdzib. Jadi 3 T. Ta'til, tashbih, kemudian takdzib. Takdzib artinya mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah. Mendustakan itu bagaimana? Mendustakan itu ya menganggap bahwa Allah dan Rasulnya itu dusta, bohong. Ketika Allah mengharamkan membunuh seorang muslim tanpa hak, dia bilang Allah itu nggak benar. Seakan-akan kan begitu. Yang benar itu membunuh itu boleh. Nah, itu berarti mendustakan Allah. Dia mengatakan Allah berfirman ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Itu enggak benar itu. Yang benar riba itu boleh. Dia mengatakan begitu. Itu berarti apa? Mendustakan Allah. Karena menganggap Allah telah berbohong, telah dusta dengan firman-Nya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada seseorang kemudian menghalalkan perkara yang haram, yang ada ketentuan nanti, yang perkara yang haram itu yang sudah mujma' alaih, kemudian ma'lum minad din bid-darurah, maka seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini para ulama menjelaskan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Yang dimaksud di sini adalah jika seseorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan dia meyakini bahwasanya membunuh itu halal, maka balasannya adalah jahanam selama-lamanya di dalamnya. Bisa dipahami? Nah, ini agar nanti tidak bingung. Ini kok membunuh tapi balasannya jahanam selama-lamanya, kayak orang kafir saja. Nah, maka yang dimaksud ayat ini adalah apabila dia meyakini kehalalan dari membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusuqun,
ini juga mutasyabihat. Nah, ini juga harus dipahami dengan benar, jangan sampai keliru. Karena hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain, juga tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Qitalul muslimi kufron, kalau diterjemahkan secara harfiah, itu dikatakan membunuh seorang muslim itu kufur. Dan mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Itu terjemah secara harfiah dikatakan begitu. Tapi tadi kita katakan bahwa membunuh seorang muslim itu tidak kufur, tetapi dosa di bawah kufur. Nah, ini bagaimana? Kok beda lagi hadis? Ada hadis yang mengatakan seperti ini. Nah, kita laki-laki, kita kalau memahami hadis harus merujuk kepada penjelasan dari para ulama. Ini pentingnya, sekali lagi, pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya kita talaqi, musyafahah kepada para ulama. Ngaji langsung, mengambil ilmu dari mulut para ulama yang thiqah, yang bersanad, ya seperti ini. Pemahaman yang benar itu tidak akan bisa diperoleh seseorang apabila seseorang memahami agama hanya dengan membaca-baca buku saja, hanya membaca kitab-kitab saja. Coba dibayangkan seandainya ada seseorang baru saja dia kursus bahasa Arab misalnya di kampung Inggris 6 bulan atau 1 tahun, kemudian dia sudah merasa bisa memahami kitab-kitab syara, memahami Al-Quran dan hadis. Setelah itu langsung dia buka ngaji kitab Sahih Bukhari, langsung dia ngaji kitab Sahih Muslim, langsung dia ngaji kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ngaji sendiri, nggak dingajikan kepada ulama, tetapi dia baca sendiri. Kalau baca sendiri dia akan sesat sendiri. Kalau dibacakan kepada orang lain, maka dia juga akan menyesatkan orang lain. Coba dibayangkan seandainya hadis ini atau ayat ini dibaca oleh orang yang belum talaqi, maka apa yang akan terjadi? Dia akan mengatakan bahwa orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya. Pertama, dia akan mengatakan begitu. Berdasarkan ayat, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Tanpa ada tafsil, tanpa ada perincian, dia akan mengatakan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan diazab di dalam neraka jahanam selama-lamanya, tanpa ada rincian. Dia juga akan mengatakan bahwa membunuh seorang muslim itu kufur, berdasarkan hadis qitalul muslimi kufrun wasibabuhu fusukun. Tanpa sadar dia sudah mempertentangkan hadis dengan hadis yang lain, hadis dengan ayat yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya harus ngaji. Ayyuhan nas, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian. Ilmu itu diambil dengan belajar, bukan dengan mutola'ah, dengan membaca, bukan dengan browsing di internet, bukan browsing tulisan-tulisan di internet yang tidak jelas asal usulnya, bukan dengan seperti itu. Tetapi ilmu agama itu yu'khad min afwahil ulama. Para ulama mengatakan begitu, la yu'khadul ilm illa min afwahil ulama. Tidak
ilmu itu tidak diambil kecuali dari mulut para ulama yang fiqh, yang bersanad dan terpercaya. Itu yang tata cara belajar ilmu agama. Di sini kita akan tahu pentingnya talaqi ketika kita membaca hal-hal yang seperti ini. Karena ternyata ayat-ayat Al-Quran di samping ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ternyata hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain ada yang muhkamat, juga ada yang mutasyabihat. Nah, bagaimana memahami yang mutasyabihat ini kalau kita nggak ngaji kepada para ulama? Ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, selain ada yang qat'iyud dilalah, petunjuknya itu sudah jelas dan pasti, ternyata ada yang dhanniyud dilalah, yang petunjuknya itu masih samar-samar, masih dugaan-dugaan. Bagaimana kita memahami ayat dan hadis yang masih dhanniyud dilalah jika kita nggak ngaji? Yang qat'iyud dilalah saja kalau nggak ngaji nggak bisa, apalagi yang dhanniyud dilalah, yang mutasyabihat. Nah, makanya Nabi saja ngaji kepada malaikat Jibril. Allah berfirman, wa 'allamahu syadidul quwa. Para sahabat ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in mereka mengambil ilmu dari para sahabat, begitu seterusnya sampai kiai-kiai kita. Itu semuanya, kalau kiai-kiai pesantren itu semuanya, kalau kita lihat biografi rihlah ilmiahnya, oh dulu mondok di sana ngaji sama kiai ini, pasti begitu. Tetapi pada masa sekarang ada orang-orang yang tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba jadi ustadz. Nah, dulu ngaji sama siapa? Nggak jelas. Ternyata hanya beli Quran terjemah dan beli hadis terjemah. Setelah itu dia merasa paling Islam, dia merasa paling hebat, bahkan dia berani menyalahkan dan menyesatkan para kiai, para ulama. Modalnya apa? Terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Ini adalah musibah yang sangat besar, fitnah yang sangat besar yang terjadi pada masa sekarang ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya kita ngaji. Nah, terkadang begitu, orang itu kalau penyakitnya orang ya tidak semuanya kena penyakit ini, tetapi penyakitnya orang yang sedikit pintar atau sedikit cerdas, bisa membaca kitab dan seterusnya, akhirnya dia nggak mau ngaji lagi karena merasa bisa memahaminya sendiri, padahal tidak demikian. Lalu bagaimana makna hadis qitalul muslim kufrun wasibabuhu fusuqun? Para ulama telah menjelaskan bahwasanya maknanya adalah kufrun duna kufrin. Qitalul muslim kufrun artinya kufrun di sini kufrun duna kufrin. Laisa kufran yukhriju minal Islam, bal dzambun kabirun yushbihul kufra. Kufur di bawah kekufuran. Apa maknanya kufur di bawah kekufuran? Bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi maknanya adalah dosa besar yang menyerupai kekufuran. Saking besarnya, besar sekali, dekat dengan kekufuran. Kufrun tuna kufrun tuna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran artinya dosa besar yang menyerupai kekufuran. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, qitalul muslimi kufrun. Kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam.
Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dijadikan pegangan oleh kelompok teroris. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang kelompok radikal, ekstrim, teroris mengatakan bahwa makna ayat itu orang yang berhukum dengan selain hukum Al-Quran, yang pakai hukum, kata mereka hukum Pancasila, hukum ini dan itu, hukum positif, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, boleh untuk dibunuh. Itu pemahaman mereka. Padahal tarjumanul Quran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa al-kufur di sini artinya kufrun tuna kufrin. Artinya dosa besar, bukan kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana kufur itu ada kufrun, ada kufur besar, ada kufur kecil, ada kufrun tuna kufrin. Demikian juga syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang riya, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Apakah orang yang riya itu syirik, nggak diampuni dosanya oleh Allah? Tidak, tidak seperti itu. Tetapi syirik, riya disebut syirik, yang dimaksud adalah syirik kecil, yang maksudnya adalah dosa besar. Karena ada unsur-unsur yang yang sama antara syirik dan riya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah memahami Al-Qur'an dan hadis, sehingga karenanya kita harus ngaji, kita harus belajar, kita harus merujuk dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu kepada penjelasan dan penafsiran dari para ulama. Qitalul muslimi kufron, artinya membunuh seorang muslim itu adalah dosa besar yang menyerupai kufur. Wasibabuhu fusuqun, sedangkan mencaci maki seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Artinya juga bagian dari dosa besar yang harus dihindari. Jangan menghina, mencaci seorang muslim, apalagi sampai membunuh seorang muslim. Dan nanti di akhirat perlu disampaikan bahwa di akhirat pertama kali yang akan dibalas, dosa yang paling pertama kali akan dibalaskan itu adalah dosa membunuh seorang muslim tanpa hak, karena besarnya dosa ini. Sebagaimana amal soleh, amal perbuatan nanti yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat, karena sholat adalah afdolul a'mal ba'dal iman, amal perbuatan yang paling mulia setelah iman, sehingga sholat itu yang pertama kali dihisab. Sedangkan dosa yang nanti pertama kali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah dosa membunuh. Hadisnya awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Fid dima dalam persoalan darah artinya membunuh, artinya adalah pembunuhan, membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diharamkan membunuh orang lain muslim tanpa hak, demikian juga nggak boleh membunuh diri sendiri, yang disebut dengan bunuh diri, membunuh diri sendiri. Mungkin karena nggak kuat terlalu lama sakit, dia pengen nggak sakit lagi, maka mati, pengen mati sehingga dia mau membunuh dirinya sendiri. Mungkin lagi depresi dengan kondisi ekonominya,
dengan kondisi keluarganya. Mungkin lagi putus cinta misalnya, kemudian bunuh diri. Maka perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang diharamkan dan tergolong sebagai dosa besar. Tergolong sebagai dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalam hadis disebutkan man qatala nafsahu bi syai'in udziba fi jahannam. Man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, bi syai'in, dengan sesuatu, dengan entah pakai apa, entah pakai pisau, entah pakai pistol, atau pakai pedang misalnya, atau pakai sesuatu, maka man qatala nafsahu bi syai'in udziba fi jahannam, maka dia akan diazab di dalam neraka jahannam. Nah, ini adalah sebagai dalil bahwa bunuh diri itu hukumnya adalah haram, tergolong sebagai dosa besar. Maka ya seseorang harus ridha dengan takdir Allah. Seseorang harus bersabar dengan musibah yang menimpa dirinya. Nah, meskipun terkadang memang musibah itu adalah dirasakan oleh sebagian orang sangat-sangat berat. Sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Ada misalnya udah miskin, sakit lagi, sudah begitu keluarganya berantakan, dia hidup sendiri lagi. Dalam kondisi seperti itu, kita juga sulit untuk membayangkan betapa beratnya kehidupan dia. Sehingga sebagian ada yang tidak ridha dengan keadaan itu, atau dia kemudian tidak sabar dengan kondisi dia, kemudian mengakhiri kehidupannya sendiri, bunuh diri, gantung diri misalnya, dan seterusnya. Semoga kita semuanya diberikan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu. Jika diuji, maka kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya bunuh diri itu pada dasarnya hukumnya adalah dosa besar, bukan kufur juga. Karena ada sebagian pemahaman dari masyarakat bahwa jika ditemukan seseorang itu bunuh diri, maka kemudian tidak dirawat sebagai jenazah muslim. Mayatnya kemudian nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolati, misalnya. Maka ini adalah sesuatu kekeliruan. Membunuh seorang muslim, membunuh dirinya sendiri, itu adalah dosa besar. Orang yang melakukannya menjadi fasik, tetapi dia tidak menjadi kafir. Karena dia tidak kafir, mati dalam keadaan tetap muslim, maka ya harus tetap yang hidup berkewajiban, wajib kifayah untuk melakukan tajhizul janazah, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Tetap diwajibkan. Kecuali, tadi itu rinciannya, kecuali apabila kita mengetahui bahwa yang bunuh diri itu meyakini bahwa bunuh diri itu halal. Ini kembali lagi menghalalkan sesuatu yang haram. Misalnya kita kemarin dengar dari dia sebelum dia bunuh diri itu sempat dialog dengan kita misalnya, kemudian dia mengatakan bunuh diri itu halal. Besok pagi saya akan bunuh diri, itu halal. Misalnya dia mengatakan begitu. Ternyata betul, dia bukan hanya ngomong, besok sudah ketahuan dia gantung diri misalnya. Nah, kita tahu di sini bahwa dia telah meyakini bahwa bunuh diri hukumnya halal, maka dia telah kufur.
Nah, kalau dia mati dalam keadaan kufur, baru di sini tidak dirawat sebagaimana seorang muslim. Tapi kalau begitu ditemukan pada dasarnya dia muslim, begitu ditemukan dia mati bunuh diri tanpa kita mengetahui apa keyakinan dia, ya secara zahir dia adalah muslim, maka jenazahnya diurus sebagai seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.